Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali dalam sore hari ini saya ingin berbagi untuk kita semua di dalam apa yang saya pelajari di dalam kehidupan saya sehari-hari, untuk kita boleh saling menguatkan, saling membangun, dan saling memperlengkapi satu dengan yang lain menjelang hari kedatangannya yang kedua kali. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya rindu membagikan renungan sharing kebenaran firman Tuhan terhadap kita sekalian, agar kita semakin diteguhkan di dalam kehidupan kita yang mendatang. Di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36, ayat yang ke-34 dimulai dengan perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat yang ke-36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita mengetahui kondisi akhir-akhir yang kita boleh rasakan bersama. Begitu terhimpitnya, begitu tersesatnya, banyak orang merasa cemas, banyak orang merasa ketakutan. Kenapa? Karena kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang terjadi yang sekarang kadang-kadang kita tidak bisa mengerti. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa harus diluaskan Tuhan dengan hal-hal yang seperti ini? Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua, tidaklah berpikir kenapa ini terjadi, tetapi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hari esok. Karena firman Tuhan berkata, hari esok tidak ada satu orang pun yang tahu. Satu langkah di depan kita itu adalah maut. Artinya kematian itu selalu menanti untuk kita semua. Mungkin kita mengalami kematian lewat penyakit, mungkin kita mengalami kematian lewat kecelakaan, mungkin kita mengalami kematian lewat tidur malam, dan mungkin banyak cara kematian yang sudah dilewati oleh beberapa orang yang sudah mendahului kita. Tetapi bukan bagaimana kita mati, bukan bagaimana cara kita mati, tetapi bagaimana ketika kita hidup, mempersiapkan hidup kita untuk tetap menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua tidak ada yang sempurna, satu dengan yang lain pasti punya hal yang kurang, pasti punya kesalahan. Tetapi kita harus terus-menerus diperbaharui sehari ke sehari untuk mencapai apa yang Tuhan mau lewat firman-Nya. Firman Tuhan menasihati kita. Firman Tuhan memberi pengertian kepada kita. Untuk kita marilah menjaga diri kita, supaya kita jangan hanyut lewat pesta pora, lewat keinginan-keinginan duniawi
yang cenderung manusia duniawi ini lakukan. Tapi oleh sebab itu, ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita bersandar kepada Kristus, maka ada satu kekuatan, ada satu peringatan yang terus-menerus diingatkan untuk kita semua, untuk tetap berjaga-jaga, untuk kita berdoa, karena di dalam berjaga-jaga dan berdoa, disitulah terletak kekuatan kita yang sempurna. Di dalam doa kita bisa mengungkapkan rasa sesuatu unek-unek di dalam hati kita. Di dalam berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Di dalam doa kita mencurahkan segala isi hati kita. Dan di dalam doa saya mau katakan, kita bisa fokus kepada Sang Pencipta kita. Kita bisa fokus kepada kehendak Allah ketika kita sering berdoa, ketika kita sering membangun hubungan kepada Tuhan. Maka disitulah Tuhan membukakan segala rahasia-rahasia kehendak-kehendaknya yang mungkin kadang kita abaikan, yang kita lupakan. Oleh sebab itu, butuhnya di akhir ini kita meningkat di dalam doa, karena doa adalah kekuatan bagi setiap umat percaya. Oleh sebab itu, jangan kita menyangka kita berdiri teguh. Jangan kita menyangka kita sudah lama mengikut Tuhan. Jangan kita menyangka kita sudah lama melayani Tuhan. Tetapi kita tidak memperhatikan langkah-langkah kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan di tengah-tengah aktivitas kita, apalagi saat-saat ini, himbauan pemerintah untuk kita tetap stay at home, berada di rumah, jaga jarak, hindari kerumunan-kerumunan. Nah, demikian saya juga menghimbau kita untuk bisa mentaati himbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah kita. Dan di saat kita diam di rumah, nah di saat itu kita kembali memeriksa kehidupan kita. Kembali kita memberi perhatian yang fokus kepada keluarga kita, kepada hal-hal yang mungkin selama ini kita abaikan. Mungkin selama ini kita rajin bekerja dengan fokus kepada hal-hal yang di luar, tapi mungkin kita abaikan di dalam mesbah keluarga, kita abaikan. Mungkin kita mengabaikan perhatian-perhatian kita kepada keluarga, anak-anak dan istri. Tetapi ketika hal ini terjadi, bukan satu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan, maksud tujuan Tuhan yang jelas bagi kita semua, untuk kita bisa lebih meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan lewat mesbah-mesbah keluarga kita. Sampai kapan peristiwa wabah kejadian ini boleh terjadi? Waktu Tuhan yang akan menjawab. Kita hanya bisa berdoa, kita memohon belas kasihan Tuhan untuk setiap kejadian demi kejadian ini boleh kita lewati, kita dimampukan, dan kita boleh dikuatkan oleh kekuatan yang bersumber dari Roh Kudus. Himbauan bagi kita sekalian, tingkatkanlah stamina, bukan stamina badani saja. Protokol kesehatan menghimbau kita untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Tetapi bukan hanya secara badani, tapi saya menghimbau lebih lagi secara rohani. Karena ketika kita mati, maka kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu tidak bisa kita lalui, kita lakukan dengan kebiasaan duniawi. Tapi kehidupan kekal itu kita harus lalui dan kita hadapi dengan tubuh roh kita, yang akan dibawa kepada Yerusalem yang baru. Tuhan akan mengubahkan hidup kita semua. Nah, oleh sebab itu penantian yang kita tunggu adalah bagaimana hidup kita diubahkan sama seperti Kristus. Baiklah kita memahami dan merenungkan betapa dalamnya kasih Tuhan terhadap kita semua. Kita hadapi dunia yang semakin sukar ini dengan tetap berdoa. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.